Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati teman-teman Komisi 10. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri dan seluruh jajaran yang mewakili dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari PEN. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tersambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferdiansah tadi mengenai angka gitu. Setahu saya dulu sekitar tahun 2021 pemerintah menyediakan untuk tenaga P3 itu kan kurang lebih 1 juta. Nah, apakah yang 1 juta itu masih konsisten untuk kita terus lanjutkan atau bagaimana? Karena hari ini baru sampai 600-an. Dan kalau memang itu harus 1 juta, terkait dengan yang angka tadi, apakah betul itu sesuai dengan kebutuhan guru-guru P3 yang sekarang, ASN yang P3K atau bagaimana? Kalau memang sudah dianggap cukup, mungkin nanti kita bergeser kepada apa yang disampaikan oleh tadi, Master Place tadi, untuk guru-guru honorer yang diangkat secara langsung tanpa melalui kegiatan seperti mekanisme yang dilakukan oleh P3K. Tapi kalau memang sekarang memang harus untuk P3K, ternyata jangan sampai meninggalkan masalah-masalah di belakang. Memang seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, di tempat kita juga banyak guru yang tidak mengisi. Artinya lulus P3K tapi tidak diambil, karena memang jauh sekali tempatnya. Jadi dalam dihitung sama biaya transportasi itu habis. Karena memang harus bolak-balik, harus mereka nginap di tempat sana, kemudian nyewa kontrakan dan seterusnya. Sehingga mereka tidak ambil. Yang kedua, banyak mereka yang kecewa. Mereka sebagai guru honorer yang sudah cukup lama, di atas 20 tahun, tetapi tidak masuk dalam kategori yang lulus. Nah, ini ada 2 persoalan yang memang menjadi perhatian kita. Sekali lagi, apakah P3K ini akan terus dilanjutkan dalam konteks kita merekrut 1 juta diteruskan, atau dalam bentuk yang lain yang ada pendekatan-pendekatan lain seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi untuk memudahkan koordinasi, korelasi di dalam rangka bagaimana perekrutan ke depan lebih mudah lagi, lebih transparan dan lebih memudahkan kepada Pemda dan seterusnya. Kemudian yang kedua mengenai ASN yang sekarang itu banyak yang PNS itu yang memasuki masa pensiun. Di tempat kami saja itu berapa ratus. Ada 1 sekolah yang tahun ini mereka itu memasuki masa purna bakti. Itu sampai 15 orang satu sekolah. Nah, ini untuk gantinya bagaimana? Sementara sekolah swasta itu sangat membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekolah-sekolah yang ada DPK-nya tetapi hari ini ditarik oleh pemerintah untuk kembali ke negeri. Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu dibahas dan sekaligus untuk ada jawaban dari pemerintah. Itu saja sebagai tambahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Acep Adang. Dan selanjutnya kita beri kesempatan teman-teman dari fraksi Partai Demokrat. Ini ada Ibu Anita Jakoba dari NTT 2 dan juga hadir tentunya Kang Dede. Kang Dede apakah langsung nih serah terima Kang Dede mimpin? Bu Anita dulu ya. Kita beri kesempatan Bu Anita, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bapak Menteri Pendidikan beserta jajaran yang saya hormati, Bapak yang mewakili Kemendagri dan Kemenpan RB yang saya hormati beserta jajaran. Hari ini sebetulnya kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa duduk bersama ya Pak ya. Karena kami Komisi 10 jarang sekali bertemu dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. Kalau Kemendiknas sudah sering kita. Tapi kita kecewa juga hari ini. Saya harus ungkapkan itu karena ketidakhadiran daripada Kementerian Keuangan.
Padahal hari ini sebetulnya kalau kita dengar dari pemaparan bapak-bapak dari tadi itu sebetulnya titik persoalannya itu justru ada di Kementerian Keuangan. Cuman sangat disayangkan beliau tidak mau hadir karena dilarang oleh Komisi 11. Emangnya Komisi 10 ini bukan berbicara soal kebutuhan rakyat? Sampai kok Komisi 11 melarang menterinya untuk berbicara di sini? Padahal kita ingin bertanya, karena bicara soal P3K itu bicara soal uang. Contoh, sampai hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan di seluruh Indonesia banyak lulusan passing grade yang P1 itu tidak diangkat karena persoalan dana DAU. Dana DAU yang ini menjadi tanggung jawab Kemenkyu sebetulnya. Kemenkyu harusnya hadir hari ini dan katakan, jelaskan kepada kami Komisi 10 tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah untuk membiayai P3K. Karena sampai hari ini ada puluhan ribu tenaga P3K yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan ketidakjelasan terhadap dana DAU. Dana DAU dikatakan sudah ditransfer, tetapi kenyataannya pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan lain. Sebetulnya saya sangat disayangkan Menteri Keuangan tidak hadir hari ini. Padahal kita ingin bertanya, sebagai Menteri Keuangan dia punya tanggung jawab besar ketika mentransfer dana ke daerah dan dana itu tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Itu uang negara. Jangan sampai Menteri Keuangan tidak sengaja tidak hadir ke sini karena dia tidak mau menjelaskan sebetulnya siapa yang salah. Karena tanggung jawab Menteri Keuangan mentransfer dana ke daerah untuk P3K. Dan ketika P3K tidak dibayar, tidak diangkat, bahkan sampai hari ini ada P3K yang sudah lolos tapi belum mendapat gaji. Ada yang sudah dapat gaji tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, bahwa 4.900.000 itu tidak diterima oleh P3K. Bahkan hanya 3 juta. Itu terjadi di lapangan. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita harus panggil Menteri Keuangan dan jelaskan kepada kita. Karena kalau tadi penjelasan Menteri Kemendiknas sudah sangat jelas. Sudah berapa kali surat menyurat, sudah berapa kali didorong. Tapi pemerintah daerah ini seakan-akan selalu pusatnya pusat ini siapa? Kementerian Pendidikan, Menpan RB, Mendagri atau Kemenkyu sekarang ini yang harus menjelaskan. Karena semua kalau tidak doang tidak mungkin jalan. Saya sendiri sangat menyesal pimpinan, hari ini Ibu Menteri itu tidak datang, sangat disesalkan. Padahal kita bicara soal masalah masyarakat Indonesia. Apakah Ibu Menteri menganggap remeh masalah ini? Apakah Komisi 11 menganggap remeh masalah ini? Tidak bisa seperti itu. Kami juga di sini bicara soal masyarakat. Jadi jangan coba-coba menghalangi ketika kami mau bekerja untuk rakyat. Oleh sebab itu saya berharap pimpinan, kita harus bersurat kepada Komisi 11, bila perlu kepada pimpinan DPR RI. Hadirkan kementerian di Komisi 10 supaya jelas apa yang ditransfer ke dana ke daerah itu jelas. Sudah ditransfer atau belum? Karena kadang-kadang pemerintah daerah mengatakan sudah ditransfer tadi tidak pas loh. Terus hitung-hitungannya gimana? Makanya saya ingin tanya ini sama Ibu Menteri Keuangan. Berapa jumlah guru honorer yang mau diangkat? Berapa yang ditransfer? Kalau yang di buka formasinya banyak tapi yang ditransfer cuma sedikit, ya pemerintah daerah pusing juga. Ya. Sementara kita selalu mendesak Kementerian Pendidikan bahwa berapa? Tadi Pak Ferry sudah mengatakan berapa angka-angkanya. Kita mau bicara angka berapapun tapi kalau uangnya nggak jelas, nggak jalan Pak. Oleh sebab itu pimpinan, saya berharap kita minta panggil tuh Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan harus jelaskan kepada kita. Dana DAU di daerah banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Bila perlu saya minta nih, kalau bisa mau ngomong sama Pak Presiden, bagaimana itu uang yang ditransfer ke daerah, bagaimana pengawasannya? Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAU untuk P3K. Itu untuk P3K, kita berjuang mati-matian tapi kok diselewengkan, kok diam aja pemerintah pusat. Pak Presiden, halo. Pak Presiden jangan diam aja. Loh iya, ini masalah honorer yang dijanjikan oleh Pak Presiden 1 juta. Mana hanya 500.000, itu pun masih menuai masalah di daerah.
Banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik. Tapi mana pemerintah provinsi? Mana pemerintah pusat? Hari ini kita berharap bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, malah dilarang lagi sama Komisi 11. Bagaimana ini kita mau menyelesaikan masalah negara kalau begini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi. Kalau memang begini-begini, kata Pak Menteri ke pendidikan tadi, ditarik saja semuanya ke pusat. Terpaksa harus begitu, kita pasti setuju Pak Menteri. Tetapi butuh waktu berapa lama Pak Menteri? Karena di bawah sana guru P3K sudah sangat mengharapkan. Karena mereka tahu uang mereka sudah ada tapi tidak pernah diangkat-angkat. Ya ini ulah-ulah pemerintah daerah yang nggak jelas ini. Nah oleh sebab itu saya juga berterima kasih Prof. Nunu. Nggak bosan-bosan ya jawab SMS saya. Tapi itulah teriakan rakyat. P3K menanti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah seenak-enaknya. Makanya ketegasan mesti dari pusat pimpinan. Jadi sekali lagi mengenai keuangan, dan saya sarankan Pak Menteri, kalau misalnya tadi Pak Menteri mengatakan kita tarik semuanya ke pusat. Oke, tapi kapan dan berapa lama? Rakyat hanya butuh kepastian Pak. Guru-guru hanya butuh kepastian kapan. Baik kota, provinsi, kabupaten, semua se-Indonesia Raya ini pasti sangat merindukan kapan. Oleh sebab itu saya berharap Pak Menteri di waktu yang masih ada ini Pak Menteri, dari Pak Mendagri dan Pak Menpan RB, mari kita sama-sama pikirkan yang terbaik untuk rakyat. Karena kasihan rakyat di bawah sana. Hak mereka ada, uang mereka ada. Tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak menikmati itu semua? Hanya karena keegoisan siapa? Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu saja. Jadi saya sekali lagi Pak Menteri, saya dukung kalau memang mau ditarik ke pusat. Tapi apa itu kamu memungkinkan dan berapa lama? Supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita. Apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan. Mereka menanti cukup lama. Masih banyak sebetulnya pimpinan, tapi saya rasa itu poin saya mengenai DAU, dana DAU, dan yang tadi Pak Menteri juga mengatakan nanti kalau ditarik ke pusat, DAU-nya akan langsung ditransfer saja ke sekolah seperti dana BOS. Saya sangat setuju, tapi apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat? Dan kalau itu dilakukan, bagaimana dengan dana-dana DAU? Bu Sekjen tolong sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, bagaimana dengan dana-dana DAU yang sudah ditransfer, yang dipakai seenaknya oleh pemerintah daerah? Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Padahal jelas suratnya sudah ada, sudah ditulis and mark, tidak bisa dipakai untuk yang lain, hanya untuk P3K. Tapi mereka santai aja tuh menggunakannya dengan seenak-enaknya, menggunakan untuk yang lain, tapi tidak ada tuh. Misalnya Menteri Keuangan periksa atau BPK atau KPK diperiksa, panggil turun periksa, tidak ada itu. Jadi begitu Pak Menteri, saya setuju ditarik ke pusat, tetapi dana-dana yang sudah ditransfer itu bagaimana Pak? Jadi liar di daerah. Siapa yang bertanggung jawab atas dana negara ini? Itu saja pimpinan, terima kasih. Ya, si Bu Anita yang sudah menyuarakan juga kekecewaan kita semua ya dengan tidak hadirnya rekan-rekan dari Kementerian Keuangan. Nah selanjutnya karena kita sudah melampaui waktu yang kita sepakati pukul 12, saya mohon izin untuk memperpanjang waktu kepada teman-teman yang hadir di sini di dalam pertemuan ini untuk memperpanjang hingga pukul 13, dan sekaligus kita aplusan ini pimpinan dengan Kang Dede Yusuf yang juga tidak diragukan kegigihannya memperjuangkan P3K GTK ini. Silakan Kang Dede dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketok dulu ya. Sampai jam berapa tadi? Pukul 13 ya. Setuju Pak Menteri dan lain-lain. Yuk. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Saya melanjutkan. Terima kasih Ibu Anita yang sudah dengan semangat memperjuangkan kawan-kawan. Saya pikir nanti tentu masih ada beberapa tanggapan dari yang lainnya. Saya catat di sini dari PKS, Teh Ledia dan Pak Fahmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede dan juga Bu Hetifah. Yang saya hormati Pak Menteri Nadiem dengan jajarannya dan juga
dari Kemendagri dengan jajarannya dan juga Kementerian Pan-RB, serta teman-teman Komisi 10 yang saya hormati. Saya pertama ingin menegaskan kembali bahwa upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional itu adalah komitmen yang sangat-sangat terikat dengan tujuan pendidikan, tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu clear, jelas ya. Dan tentu saja dalam hal ini semua berkepentingan terhadap upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apatah lagi juga bukan cuma Komisi 10. Karena pendidikan nasional ini pasti akan memberikan dampak pada kemajuan secara umum, harkat dan martabat bangsa kita. Dan kita juga paham bahwa tulang punggung mutu pendidikan nasional itu bertumpu pada guru. Bayangkan ya, kalau guru tidak hadir, dan kita tahu dalam perbincangan kita siang ini masih banyak formasi-formasi yang kosong. Itu menandakan bahwa di sejumlah sekolah guru tidak hadir. Ketika guru tidak hadir, maka pasti terjadi perlambatan pembelajaran, pasti terjadi penurunan mutu pendidikan. Itu sudah terjadi berbilang tahun. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin pendidikan nasional kita tidak akan bisa meningkat. Bahkan saya khawatir ini akan terus-menerus terjebak ke dalam kubangan mutu pendidikan nasional yang buruk, terutama dikaitkan dengan kompetisi kita di negara-negara internasional. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua pihak, terutama dari Kemendikbud, dari Kemendagri dan juga dari Kementerian Pan-RB yang hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama menemukan solusi. Ya, bagaimana pada masa-masa yang jangka pendek ini dan jangka panjang kita pastikan bahwa keberadaan guru kita itu adalah keberadaan yang efektif dan permanen. Tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalan yang kita bicarakan sudah beberapa tahun terakhir ini terkait dengan ketidakhadiran guru karena kurangnya formasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiayai guru yang harus mereka rekrut. Kemudian ketika pemerintah pusat memberikan janji untuk memberikan support pembiayaan, mereka pun kehilangan kepercayaan itu. Sehingga berkali-kali ditawarkan untuk melakukan proses rekrutmen dan pengajuan reformasi, tapi hasilnya sampai sekarang masih di bawah 50%. Kita tahu bahwa persoalan ini sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, itu bertumpu pada masalah anggaran. Proses rekrutmen pengadaan guru itu sesungguhnya sebuah proses yang sederhana. Banyak sekali yang berminat menjadi guru, banyak sekali di antara masyarakat kita. Tetapi mereka kemudian tidak mendapatkan support dalam masalah gaji dan tunjangan. Jadi persoalannya hanya berpusat kepada politik anggaran. Oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini, bagusnya memang mengerucut kepada bagaimana kita memastikan misalnya Peraturan Menteri Keuangan 212/2022 yang sudah diedarkan kemana-mana itu benar-benar berlaku efektif ya, dan memberikan semacam kepastian kepada daerah-daerah untuk memahami dan mengerti
Dan di satu sisi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan itu harus menimbulkan kepercayaan kepastian kepada mereka bahwa alokasi DAU sesuai dengan Permenko 212 ini benar-benar akan bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Setidak-tidaknya kita berharap 2023 ini semua persoalan yang terkait dengan guru honorer ini bisa kita selesaikan. Oleh karena itu saya berharap pertemuan Komisi 10 dengan 3 kementerian ini yang sayangnya tidak dihadiri oleh Kementerian Keuangan bisa mengambil satu keputusan politik yang mendorong, mendesak Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan peraturan yang dibuat oleh mereka agar persoalan ini segera selesai. Kalau tidak, maka ini akan menjadi alasan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak percaya kepada pemerintah pusat. Demikian, semoga ini menjadi perhatian buat kita semua. Satu hal lagi saya mohon izin, ini persoalan yang juga cukup penting diperhatikan, bahwa mutu pendidikan nasional ini tentu tidak melulu ya, berputar pada sekolah negeri. Ya, saya berharap di kemudian hari setelah tadi Pak Menteri membuat desain permanen untuk 2024 sekolah negeri, saya berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada proses-proses pengadaan guru di sekolah swasta. Bentuk perhatian itu bisa macam-macam. Ya. Sapalah mereka, dukunglah mereka, karena sekolah swasta itu luar biasa kontribusinya kepada negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Teh Ledia, Mangga. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri, beserta jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Bapak dari Kementerian Dalam Negeri, beserta jajaran, Bapak dari Kementerian Pan-RB, beserta jajaran. Ada beberapa hal. Satu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nur Purwamosidi. Cut off yang ada, selesaikan dulu sekarang. Karena jangan sampai kemudian kita akan menimbulkan persoalan baru kalau kita kemudian melakukan proses baru. Jadi Mas Menteri, saran saya cut off dulu yang sekarang selesaikan. Masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang kemarin sudah sempat dinyatakan lolos tapi kemudian dibatalkan formasinya dan lain sebagainya. Mari kita juga menghormati mereka yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah persoalan misalnya dengan mata pelajaran yang sama, formasi di kabupaten tetangganya kosong, dan kemudian di daerah tempat beliau masih sudah penuh, tapi di daerah di tetangga sebelahnya kosong, kan itu bisa dimasukkan. Berarti kan perlu sinergi data, dan saya pikir seharusnya konsolidasi data Dapodik itu kan akan nampak, jadi kelihatan. Itu relatif mempermudah kalau untuk yang sudah masuk kualifikasi. Seperti P1 itu kan sebenarnya sudah masuk kualifikasi. Jadi membantu Bapak Ibu sebenarnya untuk mempermudah itu tadi. Yang itu saran saya. Jadi kemudian satu sisi kan gini, honorer yang ada tidak boleh digeser posisinya, tapi sisi lain yang ini luntang-lantung nggak jelas. Akhirnya di antara mereka ada yang akhirnya kekurangan jam karena di tempat mereka mengajar sudah diisi oleh P3K yang baru yang menempati posisi situ. Terus kemudian ketika mereka kekurangan jam, kan mereka punya standar minimal jam yang harus dipenuhi, atau di antara mereka ada yang sudah di PHK karena full sudah posisinya. Di antara mereka ada yang akhirnya harus mengajar mata pelajaran lain. Nah yang begini ini menurut saya mari kita selesaikan. Mudah-mudahan sih seperti tadi disampaikan 6 bulan selesai ya Mas Nur ya. Mudah-mudahan dalam 6 bulan bisa diselesaikan sambil menyiapkan tadi usulan sistem baru yang oleh Mas Menteri tadi disampaikan. Sama seperti Bu Hima, saya mengusulkan namanya diganti. Salah satu ilmu itu bisa berkah dan bermanfaat adalah ketika kita memuliakan guru. Tolong diganti, jangan disebut marketplace. Nggak enak gitu dengarnya, karena meskipun itu tahu itu daerah tempat kita memasarkan guru-guru itu, karena yang dipasarkan guru-guru nanti khawatirnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai masuk ke situ lah. Jadi tolong dipilihkan diksi yang lebih plus ya. Dan kemudian memastikan juga, karena ini kan sedang
kita memberi waktu yang lama diselesaikan, kemudian yang baru nanti cut off yang baru dimulai dari nol lagi adalah menyiapkan bagaimana supaya dia datanya sinkron dengan Dapodik. Ketika tidak sinkron dengan Dapodik, itu nanti akan menimbulkan masalah, Mas. Jadi memang pertama dengan Dapodik, kemudian juga pastikan siapa yang mengkonfirmasi dan verifikasi data yang masuk ke talent pool tadi, kemudian siapa yang menentukan masa kontraknya, siapa yang bagaimana peran Pemdanya, karena ini langsung kan, karena ini langsung proses terjadi, sementara Dinas Pendidikan punya tugas untuk melakukan pembinaan. Nah, ketika ini proses langsung rekrut, ini kan tetap harus ada pembinaan dari pemerintah daerahnya. Terus kemudian juga harus memastikan bahwa lamanya kontrak dan lain sebagainya itu pasti. Jadi harus ada kepastian hukum juga bagi mereka. Siapa yang punya kewenangan? Karena kan ini sebenarnya kontraknya dengan pemerintah pusat yang melakukan rekrutmennya sekolah. Siapa yang menentukan kualifikasi bahwa dia akan katakanlah kontraknya setahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya jadi masih punya waktu untuk memperbaiki sistem yang baru supaya nanti nggak kagetan gitu ya, semua sudah masuk datanya. Karena persoalan kita kemarin kan ternyata antara pemerintah daerah, Dapodik nggak sinkron. Ini PR besar ya buat kita ke depan. Kemudian saya sebenarnya agak deg-degan tadi penjelasan dari Pak Alex dari Kemenpan RB. Prioritas guru dan tenaga kesehatan karena ini pelayanan publik dilakukan. Nanti yang negatif growth itu adalah yang akan diganti oleh digital. Saya takut nih karena sudah banyak berita-berita guru juga bisa digantikan digital. Jangan-jangan nanti jadi negatif growth itu udah termasuk guru diantaranya. Mudah-mudahan ini kan sebenarnya penting bagi kita. Posisi kita akan memperlakukan sistem pendidikan di Indonesia seperti apa, sehingga bukan semata-mata karena kepegawaian, karena digitalisasi, karena keterbatasan uang negara, akhirnya kemudian kita mengubah satu konsep besar. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini sih cuma khawatiran saya aja ya Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga ini menjadi lebih jelas. Jadi sekali lagi, cut off, selesaikan persoalan yang sekarang, tempatkan yang sudah masuk kualifikasi, dicarikan formasinya, mudah-mudahan itu menjadi lebih cepat diselesaikan sehingga kalau nanti masih ada itu bisa dimasukkan ke satu talent pool yang baru yang masih menurut saya masih perlu kita bicarakan berikutnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ledia. Terakhir Pak Jainuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 10, Mas Menteri, beserta jajaran, kemudian Eselon 1, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB yang saya hormati. Rasanya di Komisi 10 ini yang paling banyak menyita energi kita itu adalah berbicara tentang pengangkatan guru honorer dalam rangka mengisi kekurangan guru yang kita hadapi mulai tahun 2021 kemarin 1,2 juta, kemudian baru dimiliki formasi sekitar 44% dan pada tahun 2022 itu 781 sekian dan hanya bisa disiapkan formasinya 41% dan 2023 formasi yang tersedia 46% dari kebutuhan 601.000 guru. Tentu ini menurut kami cukup memprihatinkan karena kita sangat sadar kualitas atau penyediaan guru itu merupakan kunci dari upaya kita memberikan layanan pendidikan dan layanan yang diamanahkan oleh konstitusi kita itu bukan sekedar layanan biasa tetapi layanan prima, pendidikan yang berkualitas dan itu salah satu tumpuannya terletak pada guru. Nah, sekarang kita mengisi saja kebutuhan yang guru yang kita butuhkan belum selesai.
kita belum bisa berbicara tentang peningkatan profesionalisme guru itu. Nah, dengan tantangan seperti ini, memang kita perlu segera menemukan ya akar masalah yang sebenarnya, dan apabila akar masalah itu tidak ditemukan, nanti persoalan ini masih terus berkelanjutan. Ini saya kira sudah banyak usulan, tetapi saya melihat memang peranan Menteri Keuangan dalam hal ini memang pegang kunci menurut hemat saya. Memang sudah ada Permen KU nomor 212 itu yang menjamin bahwa gaji dan tunjangan guru-guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K itu sudah dituangkan dalam DAU. Tetapi barangkali ini juga perlu diberi catatan, karena DAU yang diturunkan ke pemerintahan daerah itu didasarkan kepada indeks kinerja daerah itu. Barangkali ada analisis kinerja yang tidak rasional, sehingga kemudian banyak daerah yang tidak sanggup, tidak siap untuk mengajukan formasi. Ini yang saya melihat, barangkali ini perlu dievaluasi. Makanya sesungguhnya sangat penting duduk bersama dengan Menteri Keuangan untuk melihat jangan-jangan bacaan Menteri Keuangan tentang indeks kinerja daerah, tentang kebutuhan pendidikan, ini tidak sama dengan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Dikbud dan Ristek. Saya kira ini penting ini. Saya membaca ada berapa tadi dilaporkan Prof. Nunu itu, 45 kabupaten kota yang tidak mengajukan usulan formasi ini. Saya kira ini juga perlu dijadikan bahan kajian, jangan-jangan bacaan indeks kinerja daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu mungkin tidak sama dengan yang dimiliki oleh Kemendikbud Ristek ini. Saya kira itu. Dan saya melihat juga jalan keluar yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sama. Ya, dalam hal ini adalah perlu pemahaman yang sama. Ini kalau saya baca ini menarik sekali saran dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri ini. Bahwa norma dari kebijakan gaji dan tunjangan P3K itu merupakan tanggung jawab daerah. Ada perpresnya, kemudian ada permendagrinya itu. Tetapi di sini jelas norma dan komitmen Kementerian Keuangan terkait pembayaran gaji dan tunjangan perlu diperjelas kembali dengan pemerintah daerah. Saya kira ini usul yang baik, tetapi ini perlu terukur, Pak. Ini jadi memperjelas kembali dengan pemerintah daerah itu seperti apa. Saya kira salah satunya ialah menyamakan cara melihat, menganalisis indeks kinerja daerah, supaya kemudian daerah itu ada keberanian mengusulkan formasi. Dan itu saya kira salah satu kunci penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Yang terakhir, saya juga turut mengharap, karena saya juga menjadi tumpuan pertanyaan dan harapan dari sekolah-sekolah swasta yang mereka merasa memang kehilangan ketika guru-guru terbaiknya diangkat menjadi ASN dan tidak dikembalikan ke sekolah asal. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Kemenpan RB. Kalau melihat pasal 1 itu memang harus ditempatkan di instansi pemerintah, tapi saya melihat di pasal 2 itu bisa ditugaskan di instansi pemerintah dan tugas negara lainnya. Apa enggak frasa ini memberikan peluang untuk pemerintah mengembalikan guru-guru honorer dari sekolah swasta dikembalikan pada sekolah asal supaya mereka tidak mengalami stagnasi. Nah, kita ini belum bisa memberikan perhatian yang cukup kepada sekolah swasta, tetapi kemudian ada residu karena ada proses pengangkatan ASN P3K dari guru honorer, dan saya kira ini perlu kita hindari. Saya kira itu, Kang Dede, terima kasih.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi saya sudah mencoba merangkum hampir semua pertanyaan kawan-kawan, kurang lebih merujuk kepada komitmen. Saya juga ingin menambahkan saja, Mas Menteri yang saya hormati, memang ide dan gagasan yang tadi sudah dipaparkan sangat baik. Bagus jika itu bisa dilaksanakan dengan cara yang secepat-cepatnya. Ada catatan dari saya sendiri, saya pribadi, bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Hima, marketplace ini untuk produk barang. Jadi carilah misalnya menjadi ruang talenta. Sebetulnya itu kan talent scout ya, atau kita sebutnya kayak headhunter. Pakai bahasa Indonesia lah, nggak usah marketplace. Ruang talenta. Yang kedua, memang hal yang menjadi yang penting saat ini, yang selalu kami di Komisi 10 ini didatangi oleh kawan-kawan, terutama yang sudah lolos P1, atau yang kemarin sudah PG, tapi dibatalkan. Rasanya ini perlu diberikan prioritas untuk penempatan. Walaupun kita paham bahwa formasi-formasi itu adanya di daerah, tapi saya pikir ini perlu kita dorong. Jangan sampai mereka yang sudah lolos atau yang kemarin dibatalkan, tiba-tiba terganti lagi oleh orang lain. Berikutnya poin yang juga penting, rencana yang bagus dari pemerintah, karena saya katakan pemerintah ada Kemenpan RB, ada Kemendagri, ada Kemendikbud, dan juga Kementerian Keuangan, walaupun Kementerian Keuangan tidak dihadirkan hari ini segera mungkin harus berbentuk PP, karena benar sekali, kalau kita menunggu sampai nanti tahun depan, berarti ada sekian ratus ribu guru yang saat ini hidupnya terkatung-katung. Kenapa terkatung-katung? Karena di beberapa sekolah, terutama yang masuk dari swasta, sudah diberhentikan dan sudah tidak dapat gaji. Ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan tidak dapat gaji. Nasib mereka pun harus kita perhatikan. Jadi oleh karena itu, segera mungkin ini harus dilakukan, bentuknya adalah peraturan turunan, bisa berbentuk PP ataupun Permendikbud yang lainnya. Tambahan lagi, Mas Menteri, penempatan di luar daerah provinsi. Di Jawa Barat saja juga banyak yang tiba-tiba ditawarkan untuk bertugas di Gorontalo atau mungkin di daerah lain, tanpa ada tunjangan atau biaya hidup yang tambahan. Tentu pasti ditolak. Jadi ini perlu ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, sebagaimana sudah disebutkan tadi, jika nanti ditaruh di tempat luar, berbentuk apa benefitnya. Karena mungkin bagi warga Jawa Barat, meninggalkan Provinsi Jawa Barat dari satu kota ke wilayah sekitarnya saja mungkin masih bisa. Itu pun ada kos. Tapi kalau harus berpindah provinsi, dia harus kos lagi di sana, harus ada tempat lagi. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tenaga kesehatan saja jika ditempatkan di daerah tertentu, itu gajinya nambah, tunjangannya nambah. Ini harus kita pikirkan. Berikutnya adalah, saya bertanya dengan beberapa bupati. Rata-rata bupati mengatakan siap memberikan formasi secara bertahap. Tapi permasalahannya tadi yang disampaikan juga oleh kawan-kawan, kekhawatiran jangan-jangan ini hanya selesai di 2024. Selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus ada kepastian, dan kepastian ini harus tertuang dalam SKB bersama. Baik Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak, nanti bebannya nanti di kemudian hari, apakah pemerintah 2024 ini selesai bertugas, dan kelanjutannya bagaimana? Karena ini harus carry over. Saya bagaimanapun juga sepakat bahwa era digitalisasi ini akan berjalan terus. Dan tadi sudah disampaikan Mas Menteri bahwa nanti kemudian kita akan masuk kepada konsep-konsep semua by data. Pelaku digitalisasi di sekolah itu namanya operator. Tapi operator tidak mendapat kesempatan untuk masuk sebagai bagian daripada ini. Mudah-mudahan ada ruang yang dibuka dan diberikan komitmen bahwa tenaga tendik, terutama operator ini bisa masuk di dalam kesempatan berikutnya. Mas Menteri yang saya hormati,
pada bulan, saya lupa bulan apa waktu itu ya, Januari atau Februari, Mas Menteri pernah menyampaikan dalam ulang tahun PGRI, jika bulan Maret ini tidak selesai, maka pemerintah akan mengambil tanggung jawab itu di depan Presiden. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Saya yakin pada saat itu pasti Mendikbud sudah mendapat afirmasi dari Presiden bahwa hal ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, kalau bisa melalui rapat ini, kita sama-sama memberikan sebuah kesimpulan. Kapan? Bulan apa? Target yang tadi disampaikan, rencana tadi bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Misalnya, oke, by the end of Agustus atau September atau Oktober ini akan kita laksanakan secara bertahap. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi adalah kita lihat saat ini komen di YouTube, komen di Instagram semua mengatakan kalau bahasa Sundanya itu adalah wadul. Wadul ini artinya bohong. Jadi sebaiknya dalam kesimpulan ini kita harus sama-sama menuliskan angka ataupun jadwal, sebagaimana disampaikan tadi oleh Kang Ferdi dan yang lain-lain. Kira-kira bulan apa nih kita bisa realisasikan rencana besar yang tadi disampaikan? Apakah Agustus, September, Desember, harus ada bentuk konteks bulan yang mana sebagaimana Mas Menteri pernah menyampaikan di ulang tahun PGRI. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebih rangkumannya adalah itu, kepastian jadwal, kepastian siapa yang mendapat, kepastian daerah, kepastian keuangan, dan kemudian bagaimana cara merealisasikan ide besar yang tadi sudah ada. Khawatirnya ide bagus tadi, karena saya anggap bagus karena sudah ada way out. Akhirnya menjadi bagian daripada episode yang padahal ini bukan lagi urusannya Kemendikbud, ini urusannya adalah pemerintah secara holistik, secara bersama. Itu saja tambahan dari saya persilahkan dari pihak pemerintah untuk memberikan tanggapan. Masih ada tersisa 20 menit, kami mulai. Silakan, Mas Menteri. Terima kasih. Pak Dede, izinkan saya persilakan Bu Nunu mungkin untuk menjawab beberapa komen mengenai rekrutan P3K, lalu mungkin saya akan lanjutkan sedikit. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, terima kasih untuk beberapa saran dan masukan dan beberapa pertanyaan. Saya akan mengklarifikasi beberapa saja dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat pembukaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung, kemudian ada yang harus kami tindaklanjuti dalam bentuk tertulis berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, ini juga menjawab pertanyaan Kang Ferdi ya, perencanaan kebutuhan guru dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebaran di daerah. Pada prinsipnya ketika kami sudah mencapai angka 601.000 itu sebenarnya sudah terdiri dari jenjang mata pelajaran daerah semua terperinci dan itu terdapat di dalam rencana kebutuhan kami yang dikirimkan kepada Kemenpan RB. Terkait dengan data per daerah akan kami kirimkan kemudian begitu. Jadi total 601.000 itu sebenarnya dari kami sudah punya catatannya Kang Dede, TK 1.559, SD 349.488, SMP 138.033, kemudian SLB 3.441, SMA 56.851 dan SMK 51.000 Pak. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah sampai pada angka besar itu sudah terdiri dari semua rinciannya sudah sangat jelas. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022.
Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu, itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama PAN RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen PAN RB maupun Juknis Permendikbud, itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan, jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede, untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan, mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan ini pendapat pribadi, kemungkinan mereka memang mendapatkan pekerjaan yang lain, atau ada kemungkinan mereka ada yang tidak mau ditempatkan di daerah lain. Itu sudah ada yang masuk alasan yang satu adalah itu. Sehingga untuk tidak ditempatkan di daerah lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian untuk tenaga perpustakaan dan tendik lainnya itu mungkin nanti Pak Deputi yang bisa menjawab terkait dengan apakah dimungkinkan untuk tenaga perpustakaan dan lainnya untuk bisa dibuka di seleksi ASN P3K berikutnya. Kemudian untuk Prof. Zainuddin, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian satu lagi untuk mengklarifikasi untuk Kang Dede, bahwa sampai sejauh ini di data kami tidak ada guru yang ditempatkan di luar provinsi. Jadi semua masih dalam provinsi. Tapi untuk guru SMA, SMK, dan SLB, memang dia dimungkinkan untuk berpindah kabupaten. Karena kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB adalah satu provinsi. Tapi kalau untuk ditempatkan di luar provinsi memang tidak ada. Jika memang ada, mohon kiranya datanya itu bisa kami terima, sehingga kami bisa cek. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu tambahan informasi dari saya. Pimpinan, masih ada satu tadi tentang itu Bu, yang banyak lulus Provinsi Indonesia Timur itu loh, kenapa tidak dengan yang lain dan kenapa bisa, apakah standar pertanyaannya tidak sama atau gimana? Makasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau untuk daerah timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi? Yang pertama memang guru non ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum.
pelamar umum itu dites melalui tes. Dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tapi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi. Sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain, itu masih dimungkinkan. Karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu. Jadi Pak, mungkin untuk menekankan beberapa poin. Kalau ujung-ujungnya semua rekrutmen guru itu dilakukan secara lokal, ya kita bakal muter-muter aja di sini terus Pak. Kita mencarinya di lokal, tapi tidak ada guru yang sesuai dengan kualifikasi di situ, tapi tidak bisa mengimpor dari provinsi-provinsi lainnya, dan akan terus aja siklus ini, terus siklus literasi semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional, udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini, sekarang secara nasional. Dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat, dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat. Nah ini jadi, terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucut kepada database talenta guru, ya. Mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah, banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas, maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita kemungkinan besar udah mentok di tahun ini. Karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita. Sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadinya ini bukan masalah menciptakan ini baru, tapi untuk mencapai ini saja, yang masalah yang udah ada, tidak mungkin tercapai. Tahun ini pasti mungkin kita salah. Alhamdulillah kalau kami salah. Dan ternyata formasi lengkap dari Pemda. Ya kan? Mungkin ada terjadi, tapi kemungkinan besar tidak. Jadi itulah yang kita antisipasi dengan solusi permanen gitu. Tapi pasti akan ada resiko mentok di situ berdasarkan formasi, tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Menurut saya itu yang bisa saya jawab dari beberapa masukan. Saya juga sudah menanya dari kementerian lain, kayaknya cukup sekian. Jadi kami persilakan kembali ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Saya sedikit saja. Ini menyangkut soal tadi kan, katanya akan mentok di tahun ini. Kalau menurut saya karena PJ itu akan dilakukan di dalam waktu dekat ini, khawatirnya nih, para kepala daerah akan, sudahlah lepasin aja. Dan ini pasti tidak akan jalan. Dari Kemendagri ini penting sekali untuk kira-kira apakah nanti ada task yang diberikan kepada PJ untuk menyelesaikan ini. Supaya tidak selesai, maaf kepala daerah mengatakan saya sudah mau selesai ini, gak usah diterusin. Bisa nggak Pak Mendagri memberikan, dari Kemendagri menjelaskan ini? Kang Dede Ledia, terkait dengan PJ ini di dapil saya tahun kemarin udah mulai, jadi ada PJ udah dari tahun kemarin. Kemudian ada yang PLT, habis PLT nanti mau dijadiin PJ, kan? Karena ini kan kondisinya akan jadi beda ya, jadi berubah. Sementara orang yang ditempatkan di situ belum tentu orang situ kan gitu, belum tentu dia memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya jadi masalah penting di lapangan. Rasa-rasanya memang perlu penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Ya, makanya silakan mungkin dari Kemendagri terkait hal ini, karena kurang lebih yang saya tangkap ya, kalau dari provinsi itu sudah pasti diganti oleh orang Kemendagri atau eselon 1. Kalau dari kabupaten kota dari provinsi biasanya. Tapi kalau nggak ada tugas, pasti lepas tangan. Silakan dari Kemendagri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi prinsipnya penunjukan PJ ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu tetap berjalan.
Sehingga untuk kegiatan-kegiatan termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan pengangkatan dan sebagainya, itu juga dimungkinkan. Ada beberapa mutasi pemberhentian, pengangkatan dan sebagainya yang diberikan kepada PJ dengan izin tertentu. Sudah ada mekanismenya. Jadi prinsip tidak ada masalah untuk PJ. Demikian Bapak Pimpinan. Jadi kurang lebih yang kita tangkap bahwa tidak ada masalah kalau tugas ini diteruskan oleh PJ gitu ya. Betul ya Pak ya? Pak Dede boleh klarifikasi melalui Pak Dede untuk Kemendagri. Di tempat kami PJ itu minta persetujuan ke Kemendagri. Tadi ada kata-kata izin tertentu. Nah, izin tertentunya itulah yang jadi masalah, Pak. Itu yang harus dijelaskan. Nanti kalau terjadi formasi gitu, jadi Saudara Menteri perlu saya ingatkan juga. Itu juga harus didalami. Bukan semata-mata daerah tidak bisa mengajukan, tapi ketakutan PJ melakukan tindakan. Karena apa? Izin tertentu tadi. Jadi ini harus menjadi kesimpulan bagi kami, supaya apa? Ini harus disinkronisasi benar-benar. Terkait apa tadi PP 49 ya, Mbak Nunu. Itu, ya tapi kan ini semua leading sektornya Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ya, Saudara Menteri juga harus bisa menjadi konduktor yang baik di antara pemerintahan. Kan leading sektornya Kemendikbud, Menpan RB, Kemendagri, BKN dan sebagainya itu harusnya juga mengikuti kebijakan Mendikbud, tapi kebijakan Mendikbud juga harus melihat situasi dan kondisi lapangan, itu yang benar. Jadi saya klarifikasi dulu Pak, nanti menjadi kesimpulan kita. Karena PJ itu pakai tadi izin tertentu tadi, karena di tempat kami terjadi misalnya mutasi kepala dinas. Sekarang kan kepala dinas dimungkinkan tidak harus sampai 2 tahun, boleh terjadi mutasi. Tapi diajukan ke Kemendagri. Kebetulan PJ tempat saya bukan dari provinsi Pak Dede, tapi dari salah satu eselon 2 di Kemendagri. Nah itu yang juga menjadi hal yang pasti akan menimbulkan masalah terkait dengan dunia pendidikan, misalnya kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Ibu Anita mau nambahin? Sedikit saja pimpinan, saya lupa tadi Pak Menteri, dari daerah kami ada usul pada saat untuk Prof. Nunu juga, yang kejadian di lapangan itu guru-guru yang diloloskan P3K itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah. Contoh, ada suatu daerah kita ini kan NTT kan mayoritas Kristen ya Bu ya. Tapi yang diloloskan di sana itu P3K-nya banyak guru Muslim. Akhirnya guru itu tidak mengajar. Nah, saya juga dapat titipan pesan dari para bupati dan wali kota. Kalau pada saat formasi itu diberikan juga tolong dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Dan juga banyak banyak guru-guru honorer kita juga yang sudah lolos tapi tidak mendapat penempatan. Khususnya untuk Kota Kupang masih ada 34 guru yang belum mendapat penempatan. Itu kenapa? Padahal mereka kan sudah lolos sebetulnya. Harusnya kan kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan pada saat mau menentukan lolos tidaknya itu kan dilihat dari kebutuhan dulu kan Bu. Kebutuhan dulu ya kan baru diberikan. Nah ini mereka sudah lolos tapi mereka belum tidak bisa ada penempatan untuk mereka. Nah saya juga tidak tahu yang 1.300 untuk provinsi juga, dan ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Kupang juga masih ada 67 kalau tidak salah 672 guru honorer yang sampai saat ini masih tergantung-gantung nasibnya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Kita sudah menangkap lah ya kurang lebih ya. Kita coba bahas melalui kesimpulan kita. Apa bisa disetujui kawan-kawan? Ya? Ya baik. Kita paparkan dulu coba. Silakan. Ditampilkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dimasukkan. Ya, langsung aja kesimpulan ya. Ya pendahuluannya nggak usah, karena cuma standar saja. Kesimpulan, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi penjelasan dari Mendikbudristek, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri RI, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB,
mengenai kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. B. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mempercepat penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN guru yang di dalamnya diantaranya berisi kebijakan ruang talenta atau marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi kurang peminat. C. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Bappenas RI dan Kemenko RI terhadap realisasi tindak lanjut penyelesaian mengenai DAU spesifik grant dan pembangunan sistem manajemen ASN guru, termasuk mekanisme pembayarannya. D. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk 1. Memberikan kepastian anggaran gaji dan tunjangan baik guru yang lulus seleksi P3K 2021-2022 maupun yang masih dalam proses seleksi 2023 dan selanjutnya. 2. Menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan 2022, antara lain terkait SK, pembayaran, formasi, dan lain-lain, dan selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun grand design peta jalan penyelesaian permasalahan guru honorer atau guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KA lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. F. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, dan Kemenpan RB RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K mulai dari jumlah, masa berlakunya, SK, kepastian gaji dan tunjangan, sebaran dan pemenuhan target di setiap daerah. Jawaban tertulis atau data disampaikan paling lambat tanggal sekian. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan koreksi. Ya, dari Kang Ferdi dulu. Kita dengar dari Kang Ferdi. Ya, pertama kita coba menghindari penggunaan bahasa asing. Istilah asing kalau masih bisa dengan bahasa Indonesia, karena nanti Saudara Menteri besok-besok kita mumpung ada Kemenpan RB, hilangkan aja tuh badan bahasa, nggak usah di Kemendikbud, artinya sama sekali dimatikan aja kalau masih kita menggunakan bahasa asing. Buat apa? Ada Badan Pengembangan Pusat Bahasa, ya kan? Kalau masih menggunakan peta jalan, marketplace, grand design, itu kan bisa di Indonesia kan, ya kan? Jadi seyogyanya Kemendikbudristek juga memberikan contoh penggunaan bahasa-bahasa, termasuk Komisi 10, jadi kita tanggung jawab bersama. Itu jadi penggunaan bahasa asing tolong dihilangkan, jadi jangan nanti banyak hal yang sebenarnya bisa kita, kalau memang sudah diserap nggak apa-apa, tapi kalau belum diserap jangan. Itu yang pertama, jadi hindari. Termasuk nanti mumpung ada Kemenpan RB suatu saat bidding eselon 1 ke eselon 2 juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nggak jelas nggak usah jadi eselon 1 eselon 2. Buat apa jadi pejabat eselon 1 2 nggak bisa guna bahasa Indonesia? Kan hidupnya di Republik Indonesia bukan di republik yang lain. Terus yang kedua, yang ketiga itu berkaitan tadi bukan kepastian sekedar anggaran dan gaji, tapi penempatan. Jadi seleksinya kapan, kemudian pengumuman lolos seleksinya, kemudian penempatannya, baru penggajian. Jadi ada 4 hal sequence yang memang harus menjadi perlu kepastian, rakyat itu perlu kepastian tentang hal-hal itu. Jadi saya ulangi, tambahkan 1 seleksinya kapan, kemudian lolos seleksinya kapan, kemudian penempatannya kapan, penempatannya di mana, terus gajinya juga dan tunjangan. Jadi ada 5, tolong dikoreksi, tolong cepat. Itu yang ketiga apa keempat Pak Andi? Keempat. Nah, yang selanjutnya yang terkait dengan tadi itu saya mau klarifikasi, itu revisi apa buat RPP baru yang khusus dengan guru ASN?
tolong melalui pimpinan ke Kemendikbud atau Mbak Nunu mau langsung jawab, itu revisi PP 49 atau RPP atau PP? Maka itu saya klarifikasi. Tidak. Itu RPP apa revisi PP atau pengganti PP? Bentar. Kita cek dulu ke belakang yang membuat soalnya. RPP atau PP? Nah, nggak tanya pemerintah aja, kita jangan Pak Dede jangan tanya belakang. Belakang nggak ngerti. Yang ngerti itu kan karena sekuen lokasinya pemerintah. Ini yang nulis kan dari belakang, makanya saya tanya yang belakang. RPP ini ternyata benar memang ada rancangan peraturan pemerintah. Silakan mungkin Bu Sekjen bisa. Oh silakan dari mana Kemenpan? Izin Pak Ketua. Kemenpan RB sudah menginisiasi RPP manajemen ASN. Ini akan memuat penyederhanaan regulasi ASN yang saat ini banyak sekali. Ya, kita itu punya PP banyak sekali, Perpres banyak sekali, Permenpan RB banyak sekali. Nah, di dalam RPP ini termasuk penyederhanaan PP 11 terkait dengan PNS, 49 terkait P3K, itu akan dimuat di situ. Jadi kalau mungkin boleh saran, poin B itu bukan mempercepat penyusunan rancangan PP kepada Kemendikbudristek, tetapi memastikan konten atau substansi dari manajemen guru itu dimuat di RPP manajemen ASN yang digagas oleh Kemenpan RB. Barangkali itu mungkin lebih pasnya, Pak Ketua. Terima kasih. Dan Pak Ketua, itu bukan mendesak Kemendikbudristek. Itu harusnya pemerintah, Pak. Karena sebenarnya itu di B. Iya, B. Oke, mendesak pemerintah. Iya. Baik. Pak, kalau izin oleh Pak Dede, kalau itu Mas Nadiem, kalau diperbaiki oleh Kemenpan RB, substansinya isi Kemendikbudristek. Tapi kalau produknya PP, betul pemerintah. Tapi substansi tentang perbaikan atau RPP tersebut yang berkaitan dengan manajemen ASN, diantaranya itu Kemendikbud. Mungkin ditambah diantaranya. Nah, tapi itu tidak benar. Karena Kemendikbudristek dan BKN dan Kemenpan RB dan Kemenq semuanya memberikan masukan terhadap spesifik guru honorer. Jadi itu adalah aksi pemerintah secara utuh, bukan masukan Kemendikbudristek. Baik, saya ambil jalan tengahnya begini saja. Diantaranya Pak? Pemerintah, ya, CQ Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB, Kemendagri, gitu, dan Kemenkeu. Jadi CQ-nya itu ada di situ. Kita sebutkan semua. Kumham. Kumham ya? Iya dong. Baik. Itu kita kan, tuliskan semua. Ya kan. Walaupun leading sektornya dalam konteks guru ini tetap adalah Kemendikbud, tapi karena ini adalah RPP-nya bersama, kita libatkan semua. Begitu ya, Pak Ferdi ya. Oke, silakan Pak Andi. Satu lagi Pak. Oh masih ada? Satu. Itu DAU ya. Itu jadi pastikan dulu Mbak Nunu melalui pimpinan. Benar nggak itu? Artinya walaupun itu, kan itu sebabnya transfer daerah. Ya kan? Pengalaman saya di Banggar, baru waktu itu cuma 7 tahun, itu harus dipastikan dulu soal DAU. Karena sebenarnya prinsip DAU, tolong Kemendagri, nggak ada tuh DAU pendidikan, sebenarnya nggak ada. DAU is DAU. Mau pakai asing lagi, jadi kita ketularan grand design. Ya gitu. Jadi nggak ada, tapi oke. Karena itu juga dalam konteks masuk fungsi pendidikan dalam anggaran belanja negara. Maksud saya di sini, tolong dipastikan khusus yang mengartikan gini aja, dana khusus yang memang diperuntukkan untuk, nah gitu. Jadi jangan bilang DAU pendidikan. Memang ini perdebatan panjang, tapi coba dilihat rumusan DAU pendidikan itu sebenarnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau boleh saran adalah DAU yang diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi spesifik grant itu juga nggak ada, itu dapat dari mana? Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Ferdi. Kita mesti tanya dulu kepada Ibu Sekjen. Karena Kang Ferdi kan 7 tahun yang lalu, siapa tahu sekarang sudah ada perubahan. Silakan Ibu Sekjen. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ferdi, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa untuk tahun 2023 terkait dengan DAU memang berubah. Jadi ada 2 mekanisme. Yang pertama yang
tidak spesifik yang umum yang digunakan oleh pemerintah daerah langsung untuk prioritas daerah, kemudian ada yang satu mekanisme yang memang spesifik yang terkait salah satu pendidikan, kesehatan, kemudian juga 3 yang lainnya yang salah satunya adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K yang direkrut pada tahun 2023 itu spesifik disebutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kembali lagi, apakah kalimat ini benar atau tidak? Benar ya? Benar, ini udah masuk bahasa anggaran Bu, melalui pimpinan. Itu. Ya itu harus klarifikasi karena undang-undangnya itu nggak ada istilahnya spesifik. Nanti kita coba lihat RPP, jangan PP-nya juga harus direvisi kalau bunyinya kayak gini. Karena tidak ada. Ya saat ini kita oke aja. Cuma saya keberatan pakai nama spesifik grant. Pakai ada bahasa istilah lain nggak bahasa Indonesia? Coba khusus Pak. Di atas spesifik grant memang terminologi yang digunakan untuk oleh Kementerian Keuangan dan juga sudah dibahas di Banggar sepahaman saya Pak. Ya sebagai dapat yang anggaran APBN bidang pendidikan dan kebudayaan kan bahasa yang bagian daripada kebudayaan gimana? Spesifik grant bahasa Indonesianya apa? Begini, kawan-kawan yang di Banggar ada? Silakan. Saya juga. Ya buat apa ada bahasa Indonesia pakai spesifik? Bukan, kita harus sesuai nomenklatur apa yang tertulis di Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita yang merubah sendiri, nanti mereka tidak mau mengikuti apa yang dimaksud. Ditambah keterangan kalau gitu Pak, dengan istilah spesifik grant. Baik, boleh kalau mau ditambah begitu. Karena buat saya yang penting adalah dipahami oleh pemerintah, dipahami oleh Banggar. Coba ada kawan-kawan dari Banggar sini? Nggak ada? Ya ini kan paham sambil mengedukasi Pak. Kita tambahkan saja dengan istilah spesifik grant. Ya. Begitu Pak Ferdi? Paham dan untuk mengedukasi buat pelajaran gitu. Terakhir Pak. Ini Pak Andi belum memberikan pandangan ini. Terakhir. Coba. Menarik kata tadi disampaikan melalui pimpinan Saudara Menteri, ini sampaikan anak jajaran Kemendikbud, dikatakan di situ adalah yang namanya mengundurkan diri dengan berbagai hal. Nah ini yang menjadi juga salah satu penyebab orang berbondong-bondong daftar P3K, tidak tahu bunyi salah satu ayatnya. Demi Allah saya bersumpah siap ditempatkan di wilayah Republik Indonesia. Banyak yang nggak ngerti. Nah konteks itulah kelemahan kita, khususnya pemerintah dalam ini Kemendikbudristek tidak optimal melakukan sosialisasi kepada calon P3, karyawan ataupun pegawai calon P3K. Itu penyebabnya juga, karena begitu kami juga tanya, apakah Anda siap ditempatkan di Papua, pada bengong. Ya berarti artinya apa? Kelemahan Kemendikbud melakukan sosialisasi untuk P3K. Kan gitu. Memang produk pemerintah, kalau diwujud ya harusnya Menpan RB, tapi kan ini fokusnya segmentasinya P3K, harusnya tugas Kemendikbud. Jadi tolong menjadi kesimpulan, ya, lemahnya sosialisasi terhadap calon P3K sehingga ada peserta yang juga mengundurkan diri, juga penempatannya bahwa kan harusnya P3K ditempatkan begitu lolos yang tadinya swasta jadi di tempat negeri, berarti yang swasta kan korban. Nah ini mohon menjadi perhatian dari Menpan RB. Terus apa peran negara terhadap swasta? Nggak ada lagi dong. Itu yang harus dihitung. Nah konteks itu apakah nanti PP, RPP, manajemen asesmen atau ulangi, manajemen AP3K atau ASN P3K bisa menjawab itu nggak, bertentangan dengan undang-undang nggak ASN? Yang dahulu makanya kami dari waktu itu sebagai Balek, tolong koreksi Balek, anggota Balek yang ada di sini, itu belum terjadi balik lagi, padahal kita sudah menyampaikan membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kan gitu, untuk menjawab tadi bahwa setiap ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, nah, dan harus kerja di bidang pemerintahan. Itu problem di sekolah Pak. Akhirnya terjadi penarikan besar-besar, tidak hanya di sekolah, nanti di perguruan tinggi juga gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Teman-teman dari Kemenpan RB itu jangan nanti menimbulkan masalah gara-gara itu. Baik, terima kasih. Baik, Bang Andi, silakan.
Tambahan saja karena sudah disampaikan oleh Pak Menteri afirmasi tentang tindak lanjut RPP, meskipun kita di sini washing time, bagaimana bahasa Indonesianya itu berkejaran dengan waktu kan, yang tadi seperti yang disampaikan. Karenanya saya minta kalau kita jangan ambil sepenggal-sepenggal, masukkan seutuhnya. RPP manajemen ASN adalah formasi guru ditetapkan oleh pemerintah pusat, seleksi guru, tingkatkan pemilihan pengangkatan guru harus ada di situ. Jangan diambil sepenggal-sepenggal itu Pak. Itu tercantum dalam hal 15. Masih tetap yang kita persoalkan tadi, yang dipersoalkan oleh Pak Ferdi tadi, bahwa kita harus ambil semuanya ini. Kenapa? Ya kalau Pak Mas Nadiem masih jadi menteri berikutnya. Kalau tidak jadi menteri berubah lagi ini semuanya ini. Itu berubah lagi nanti. Jadi harus betul-betul dimasukkan di dalam statement yang standingnya harus seperti ini. Yang disampaikan pada hari ini halaman 16 itu. Tindak lanjut 01. Masukkan semua di situ Pak. Yang kedua, tanpa saya melihat di atas itu ada beberapa yang salah. B nomor 2 itu seluruh kata yang diantara itu harus dipisah. Di dalamnya harus dipisah. Karena ini akan ditandatangani hasilnya nanti oleh Pak Menteri. Masa Menteri Pendidikan salah berbahasa Indonesia gara-gara kita di sini. Di dalamnya, di antaranya. Nah, kalau kata kerja disetubuhi kan, langsung itu jadi satu itu Pak. Dikerjakan itu. Terima kasih. Ya baik, makasih. Mas Nadiem nggak jadi menteri, mau jadi wapres nanti habis ini. Kang Dede, ya. Ini sesi editing ya? Sesi editing. Editing spesifik grant itu juga harus diedit itu. Ya. Bagaimana Pak? Spesifik grant tulisannya masa seperti itu? Betul Pak, grant. Spesifiknya itu loh. Oh, EC. Terus C. Kelonggaran jalan ke luar negeri, Pak. Ini apa? Memang kalau lulusan Cimahi. Itu tadi bahasa Inggris Spesifik. Cimahi. Baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi lainnya, Pak? Ada lagi? Ya, saya. Pak Nur? Yang poin D mungkin ya. Poin B? Poin D. D. Delta. Ya, ini yang angka 1. Menurut saya memang kalau dibaca begitu nanti agak nggak masuk. Jadi menurut saya kalau memang tadi kan usulan saya itu sebenarnya menarik seluruh persoalan yang terjadi 2021 sampai 2023 itu ditarik ke pusat. Jadi kita nggak bicara seleksi dulu, karena seleksi itu nanti setelah kita mau buka lagi yang baru gitu. Ya, yang baru itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita selesaikan ini yang 2021, 22, 23 gitu. Nah itu kapan ditempatkan, kapan di SK-kan, kapan dianggarkan itu. Nah itu. Jadi sebenarnya yang tadi berkembang di antara kita di sini itu menyangkut penyelesaian yang 2021 sampai 2023. Kalau menyangkut seleksi nanti setelah yang menjadi persoalan sekarang ini selesai, baru kemudian kita ngomong seleksi. Artinya poin 1 itu hanya misalnya menyangkut penyelesaian keseluruhan yang ditarik ke Jakarta mulai tahun 2021 sampai 2023. Baik penempatan, peng-SK-an, segala macam. Nah, baru mungkin poin kedua terkait dengan seleksi berikutnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu. Terima kasih, Bapak. Ya, saya bisa memahami maksudnya. Jadi jangan ada seleksi dulu sebelum yang 2021, 2022, 2023 terserap. Kurang lebih begitulah ya. Jadi mau dipisah saja bahwa yang diselesaikan adalah permasalahan P3K tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun mengenai seleksi, waktu seleksi dilaksanakan setelah yang lain terserap. Kurang lebih begitu kan idenya ya. Silakan dari pemerintah mungkin bisa memberikan masukan mengenai poin ini. Kayaknya yang pertama tadi Kang Dede yang betul, karena ini sebenarnya
kalau saya pahami ini untuk yang sudah lulus. Jadi kepastian penggajian bagi yang 2021-2022. Jadi bukan, kalau tadi Kang Dede kan mulai seleksi apa itu kan yang akan datang nih. Yang sudah itu tinggal memastikan penggajiannya. Iya. Kang Ferdi maksudnya, bukan Kang Dede kan? Kang Ferdi. Oh iya, oke. Saya takutnya salah dengar. Jadi yang selesaikan dulu yang yang 2021 dan 2022 termasuk penggajiannya, lalu seleksi baru dilakukan setelah formasi yang sebelumnya selesai. Kira-kira gitu Bu Nunu ya? Iya. Betul ya? Pimpinan. Tapi itu kan dilakukannya oleh Kemenpan RB. Apakah Kemenpan RB setuju? Mana? Oh, hilang orang Kemenpan RB-nya. Kita harus Pimpinan. cek dulu. Ya, Bu Anita. Pimpinan, saya berharap kita sore hari ini juga bisa menentukan waktunya, Pak. Waktunya, jadi jangan hanya waktu, tapi mungkin bisa kepastiannya kapan, bulan apa, begitu, Pak. Karena semuanya sudah mau berakhir. Ya, memang saya setuju, makanya Waktunya disebutkan. Tidak mungkin Mas Menteri menyampaikan sekarang karena harus rembukan dulu dengan menteri-menteri yang lain. Tapi di sini kita mendesak kalau bisa kepastian ini diberikan kepada Komisi 10 paling lama kapan, gitu, kepastian mengenai kepastian, supaya ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Ya, kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan. Berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru P1 yang sudah lolos, Pak. Kemerdekaan Indonesia yang akan kita Ibu mengharapkan jadi bukan merdeka belajar tapi merdeka P3 kan. Jadi 17 Agustus Presiden 17 akan Agustus. menyampaikan mengenai Oke, baik. Kalau bisa juga begitu. ini. Setuju ya? Kita tanya dulu kepada Kemendikbud dan kementerian lainnya apakah bisa memberikan kita kepastian mengenai time plan. Coldplay saja punya time plan, masa ini P3K nggak punya gitu. Time plan ini bisa nggak pada saat kemerdekaan? Mas Menteri, silakan. Time plan untuk kepastiannya. Izin Pak Ketua, sebetulnya kalau bicara kepastian timeline-nya sih bisa banget. Tapi kan faktanya dikasih timeline, ternyata belum diusulin, kita perpanjang. Ya, dikasih lagi, ini kan kita mau perpanjang lagi nih sebulan nih. Nah, khawatirnya nanti kalau kita kejar waktunya, malah kualitas dari jumlahnya malah nggak sesuai. Kami sih mengikuti saja. Kalau dipaksa timeline-nya harus ini, ya dari kita akan kita keluarkan. Sebenarnya timeline rekrutmen itu sudah ada, Pak. Tapi sekarang ini kan faktanya ada 45 yang tidak mengusulkan. Apakah kita mau tinggal? Kalau dengan timeline kan kita tinggal aja gitu. Tapi kata berembuk kemarin, yuk kita kasih waktu lagi gitu. Itu aja sih Pak Ketua, makasih. Baik. Pimpinan. Pak, menurut hemat kami ini ya, menurut hemat kami, timeline itu perlu. Karena kami di DPR ini pun juga bertanggung jawab untuk merespon kepada publik. Dalam prosesnya tentu segala sesuatunya sama seperti MK ini mau terbuka atau tertutup belum jelas-jelas. Tapi kepastian ini harus kita sampaikan kepada publik bahwa timeline akan diberikan oleh pemerintah pada saat 17 Agustus. Nanti proses itu akan tetap berjalan. Kita nggak bisa mengatakan kita belum tahu kapan, karena kan kepastian ini yang paling penting. Kan kawan-kawan guru ini kan sudah mencicil Pak, dia punya cicilan kredit, punya ini, belum yang terlibat pinjol. Dia harus tahu kira-kira kapan nih nasib saya bisa diperjuangkan. Itu sih maksud. Silakan Mas Menteri. Seperti di presentasi kami, target kami untuk pola perekrutan baru ini adalah 2024. Itu adalah target kami. Nah, saya tahu mungkin target itu bukan target yang memuaskan semua anggota di sini, tetapi itu realitanya. Kalau kita mau benar-benar merubah RPP manajemen ASN, ya harus di 2024 itu paling cepat kita melakukan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selalu meminta kita menyelesaikan yang sekarang, itu tidak bisa diselesaikan kalau formasi tidak full. Itu yang saya coba komunikasikan. Jadi bagi yang tidak menerima formasi, alasan kenapa mereka lulus passing grade dan tidak dapat adalah karena tidak ada formasi. Kalau alhamdulillah ronde formasi ini yang secara normal dari daerah itu besar, kita bisa mengisi sebagian. Sisanya nggak bisa. Sisanya harus menunggu perubahan RPP manajemen ASN. RPP manajemen ASN adalah lintas kementerian yang harus kita selesaikan dan harus ada pola setelah itu dilaksanakan yang target kita adalah 2024. Saya harap itu jelas gitu. Jadi mau kita diberikan
Di-push seberapapun saya maunya kemarin, Bu Anita. Saya maunya semua ini kemarin. Saya maunya 6 bulan yang lalu kita udah selesai. Tapi ini adalah proses tata kelola pemerintahan sehingga kita mendapatkan solusi yang permanen. Jadi sekarang keputusannya mau yang mana? Mau solusi yang benar dan beres untuk selamanya atau mau solusi yang cepat? Itu. Jadi itu sebenarnya. Ya, Mas Menteri, kita pahami. Terima kasih banyak ya. Ini sekarang domainnya bukan lagi hanya Kemendikbud. Makanya tadi kita minta Kemendagri dengan segala kewenangannya untuk bisa mendorong pemerintah daerah, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, tolong dipush ya dengan berbagai cara. Karena kalau misalnya Kemendikbud, saya paham Pak Kemendikbud hanya melakukan seleksinya saja, setelah itu menyalurkan. Tapi kan formasi ada di daerah. Makanya saya tanyakan, bisakah pemerintah dalam tanda whole mengatakan bahwa kita akan mulai start di Agustus, let's say seperti itu. Nah, kita perlu jaminan itu. Karena pemerintah sendiri bisa mengatakan kita akan pindah ke IKN 2024. Itu kan walaupun sampai sekarang kita belum jelas. Tapi yang penting kita harus punya komitmen. Nah, makanya saya tanyakan dulu karena nunggu RPP, guru-guru ini tidak ada kepastian. Jadi silakan dari pemerintah. Silakan. Pak Amri. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, salah satu kendala yang saya dapatkan kenapa ini formasi tidak pernah terserap dengan baik, karena satu, kurang koordinasinya antar lintas kementerian, satu itu. Yang kedua, tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian atau pemerintah dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya saya kira rapat kali ini bisa memutuskan harus ada sinergitas antara pemerintah, lintas kementerian dengan pemerintah daerah. Saya yakin, hakul yakin kalau ini bisa terselesaikan dengan cepat, ada koordinasi cepat, saya kira ini apa yang menjadi target kita di hadiah buat 17 Agustus nanti itu insya Allah pasti akan tercapai. Kuncinya di persoalan itu aja. Yang terakhir, saya ini ingin memberikan pantun ini sebagai sebuah seruan moral, Kang Dede. Pergi ke hutan, pergi berburu. Melewati pohon banyak yang berduri. Kasep. Mari kita perjuangkan nasib para guru. Kasep. Karena gurulah kita bisa menjadi anggota DPR RI dan menteri. Terima kasih. Pak, boleh solusi Pak? Silakan. Berdasarkan jawaban dari pemerintah dan memang memerlukan waktu untuk koordinasi, mau tidak mau kita harus putuskan kembali pada posisi raker. Kapan itu? Saya langsung kasih solusi, paling tidak 1 bulan semenjak dari sekarang. Jadi supaya nanti biar ada waktu konsolidasi, ada waktu untuk sebagainya, dan sehingga nanti apa yang kita coba, kan kita bahasa niat baiknya mencoba untuk memberikan hadiah, tapi kan kita juga menghargai jawaban-jawaban pemerintah. Jawaban pemerintah itu harus kita hargai juga. Nah, sehingga kita kasih waktu 1 bulan lagi, kita beraker lagi untuk memberikan jawaban perkembangan, sekalian laporan perkembangan dan terhadap P3K ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kali ini Kang Ferry bijak. Jadi saya pikir usulannya cukup baik. Kita berikan waktu 1 bulan untuk pemerintah dari kementerian-kementerian untuk mengkonsolidasi. Setelah itu kita rapat kerja untuk menanyakan timeline. Karena begini Mas Menteri, ini Mas Menteri harus paham politik juga ya, bukan tata pemerintahan saja. Kalau RPP baru 2024 selesai, berarti kita tidak berjuang. Karena 2024 itu ya selesai pemerintahannya. Jadi kita harus memperjuangkan saat ini juga. Itu bahasanya yang paling sederhana adalah itu. Kalau kita tidak bisa perjuangkan saat ini juga, berarti kita tidak berjuang untuk para guru. Kita tidak mendapat mandat. Jadi oleh karena itu, saya setuju usulan dari Kang Ferdi. 1 bulan lagi kita raker lagi dengan Menteri Tapi mudah-mudahan tidak dihambat lagi oleh Ketua Komisi 11 nih mengundang. Saya rasa mereka punya alasan Pak, nggak usah kita bicarakan Komisi 11. Nanti di lobby informal saja ya oleh Kang Ferdi ya. Jadi nanti semua kita akan coba, paling tidak ada time frame yang bisa kita selesaikan. Begitu ya Pak Menteri, bisa disepakati untuk 1 bulan lagi kita raker terkait hal ini? Kami akan raker 2 kali lagi Pak dalam waktu 1,5 bulan ini dengan Komisi 10. Jadi bisa di salah satu sesi itu, bisa juga kami update kalau ada kepastian mengenai timeline RPP ini. Oh, kan ini rakernya dengan menteri-menteri yang lain? Nggak bisa digabung Pak? Bukan raker yang hanya Kemendikbud saja? Ya,
Kalau sekedar mengkomunikasikan tanggal kan bisa. Itu terserah Komisi 10. Tapi kalau misalnya hanya timeline raker anggaran, kita akan raker anggaran, betul. Satu lagi raker apa saya lupa. Tetapi kalau terkait hal ini, kan kami harus raker gabungan. Saya harus minta izin dulu ke pimpinan DPR dan lain-lain. Komisi 2, ini kan dengan Komisi 2, Kemenpar RB Komisi 2 dan Komisi 11. Saya pikir rakernya yang dimaksud adalah raker antar kementerian. Oke. Ragap. Ragap. Rapat gabungan. Baik. Begitu Mas Menteri, oke ya? Setuju kawan-kawan? Setuju ya? Jadi nggak usah ditulis 17 Agustus dulu ya Bu Anita ya? Baik. Yang lainnya silakan, apakah ada koreksi? Mas Menteri, yang lainnya oke? Oke, saya nggak berani lagi ngomong bahasa Inggris depan Kang Ferdi. Yang lainnya sampun oke? Oke ya. Baik, dari pihak pemerintah apakah sudah cukup poin ini, Ibu Sekjen? Ibu Nono? Hah? Paling lambat 7 Juni boleh nggak? Boleh, Bu, boleh. Ya, makasih. Emang ada special date atau gimana? Iya, aja itu. Mau ulang tahun. Baik, 7 Juni. Paling lambat 7 Juni. Juni kan? Juni kan? Iya, Juni. Oke. Cukup? Teman-teman? Izin Ketua. D1, kalau boleh yang D1 itu substansinya udah baik ya. Menyelesaikan persoalan 2021, 2022. Mungkin nanti kekunci kalau ditambah kalimat ditarik ke pusat itu. Padahal 2021, 2022 kan kami masih dengan daerah itu menyelesaikannya. Khawatirnya malah nanti dengan adanya ditarik ke pemerintah pusat itu malah jadi nggak selesai nanti yang 2021, 2022 itu. Karena regulasinya belum ada kan. Baik. Jadi maksudnya Kemenpan RB Pak disesuaikan dengan sequence permasalahan kan gitu. Yang akan datang pakai RPP baru, yang sekarang dengan aturan lama. Nah cuma kalau gitu agak panjang lagi Pak. Bagus jawabannya tapi bisa panjangnya gini. Yang pakai aturan lama, nanti kalau ada sisa pakai apa? Apakah hukum berlaku maju atau berlaku surut? Biasanya ada aturan transisi Pak. Ya, maka itu. Nah itu nanti harus dijamin di RPP. Harus ada aturan tambahan atau peralihan. Ya. Masih. Izin mungkin tadi saya salah menangkap masalah deadline. Kalau ditanya deadline RPP, sebetulnya internal kami sudah punya deadline Oktober. Karena PP ini akan menyelesaikan juga masalah non-ASN yang jatuh tempo bulan November. Jadi PP itu memang internal kami targetkan selesai sebelum November. Karena kalau enggak masalah non-ASN yang diberi waktu 5 tahun transisi November 2023 itu nggak selesai gitu. Jadi internalis sebenarnya kita punya timeline Pak Ketua. Makasih. Baik, itu nanti disampaikan dalam raker selanjutnya ya. Tetapi yang mau dirubah, apakah ini mau dirubah atau enggak nih Pak? Poin 1 ini. Silakan. Kalau boleh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi PPK tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi dan lain-lain. Titik itu aja Pak. Titik. Berarti yang ditarik itu adalah RPP ya, kuncinya di RPP ya. Poin RPP mana tadi? Di poin berapa? Di atas. B. Coba lihat di B. Memastikan dan penempatan. Nah ini dimasukin di sini kalau mau. Yang ditarik ke pusat itu. Memastikan substansi kebijakan talenta guru, perekrutan, sekolah, penempatan, formasi, ya, dalam rancangan pemerintah ASN yang akan ditarik ke pusat. Masuk di sini nggak kira-kira? Perlu dimasukin di sini nggak Pak? Yang tadi itu Pak? Ke mana? Ke Kemendagri atau ke Kemendikbud? Kemendikbud. Mas Menteri? Mau ditarik ke sini nih, posisi yang akan ditarik ke pusat, yang penentuannya akan ditarik ke pusat.
tambahkan di situ ya. Baik, tambahkan coba Hasan. Untuk menyelesaikan untuk baik. Cukup begini? Pimpinan, mohon izin. Pak Nur. Ya, membaca kesimpulan ini akhirnya apa yang saya sampaikan nggak masuk nih. Jadi maksud saya kan tadi gini, masalahnya itu adalah ada PMK, ada macam-macam, tapi tafsir antar KL tidak sama, tafsir antar pemerintah daerah tidak sama, kan itu. Nah sekarang bagaimana kemudian teman-teman yang sudah passing grade lah, sudah S1 itu, ini yang 2021 sampai 2023 gimana kita selesaikan? Kalau kita kembalikan lagi ke aturan yang lama, ya hasilnya akan seperti itu, nggak akan selesai. Nah, kepingin saya secara pribadi, dan juga teman-teman tadi beberapa juga menyampaikan, karena ada kesimpang siuran tafsir segala macam, masalah ini ditarik ke pusat gitu loh. Untuk kemudian ditentukan kebijakannya oleh pusat. Untuk menyelesaikan 2021, 2022, 2023 yang memang sudah existing, katanya yang memang dia P1. Nah, baru nanti rekrutmen berikutnya, yang tadi masalah yang 600.000 sekian segala macam, itulah yang akan menggunakan sistem yang ditawarkan oleh Mas Menteri tadi itu. Tapi yang sudah P1 itu yang 2021, 2023 yang sekarang belum penempatan, SK-nya belum keluar, yang belum dibayar gajinya. Nah, itu karena daerah sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan, menurut saya itu ditarik dulu ke pusat gitu loh. Diselesaikan, mau ditempatkan di mana, mau di SK kapan, mau digaji berapa, dari sumbernya apa. Misalnya melalui PMK atau bagaimana itu, selesaikan dulu, baru kemudian kita bicara pembukaan yang baru. Gitu. Lah kalau yang 2021, 2023 yang masih sisa ini belum selesai, terus kita mau buka lagi, berarti kan mereka dalam bayangan saya mereka harus ikut seleksi lagi kan begitu. Muncul masalah baru lagi nanti. Nah, tadi sudah dipisah Pak. Hah? Sudah dipisah Pak. Iya nomor 1 coba dibaca. Menyelesaikan sisa. Oh ini tadi udah nggak ada kok balik lagi. Enggak. Enggak tadi kan ditaruh di atas. Tadi kan titik tuh. Oh, tadi kan titik. Tadi yang seleksi kan sudah kesepakati, tidak ada seleksi sebelum ini yang awal selesai. Oke, enggak. Soalnya tadi itu dan lain-lain titik, kemudian dipindah ke atas tadi Pak Ketua. Oh. Karena itu saya kemudian menyampaikan pendapat. Kalau begini rumusannya, ya. Nah, cuma tadi kan memang dikasih masukan oleh beliaunya. Kalau kemudian ditarik ke pusat nanti akan rancu. Nah, makanya tadi kan dihilangkan gitu. Nah, kalau kemudian baik. sampai formasi dan lain-lain, ya, nanti mandat untuk menyelesaikan oleh pusat itu di mana? Gitu. Untuk yang 2021, 22 dan 2023, karena problemnya kan di situ. Kita disurati, kita di WA, termasuk Prof. Nunu juga di WA segala macam, semua kita ini, ya karena memang yang 2021, 22, 23 ini sampai sekarang belum selesai. Nah tiba-tiba kemudian tadi ada tambahan kebutuhan, ada merukmen lagi, ada 600 sekian ribu lagi. Gitu. Nah, ini menurut saya tahapan lebih pimpinan, dari tahapan. Yang utang 2021 sampai 23 selesai dulu. Baru kemudian kita mulai fase berikutnya itu mungkin. Jadi
Sebetulnya sih udah begitu tadi kesepakatannya, cuman ini bentuk tulisannya aja ya. Apakah sudah sesuai tulisan seperti ini? Pimpinan itu nomor 1 masih ada tuh pimpinan, selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat. Itu yang tadi. Sebetulnya bukan dan selanjutnya. Dan lain-lain titik. Ya, titik. Yang selanjutnya kebijakan akan ditarik ke pemerintah pusat. Kalau menurut saya titik gitu. Nah, jadi alinea baru untuk selanjutnya atau bukan untuk selanjutnya. Apa ya? Ya untuk selanjutnya ditarik permasalahan ditarik ke pemerintah pusat dalam penyelesaian sesuai dengan ketentuan. Kang Dede, Ya. yang tadi draft awal tadi sudah menjawab apa yang tadi disarankan Pak Nur. Draft awal itu ada poin 2, menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K 2021 dan 2022. Seperti itu kan ya? Ya. Pak, iya maksudnya kan begitu ya. Ini poin itu hilang di situ. Yang tadi ada. Betul. Ya. Ini cuma masalah dan selanjutnya atau yang selanjutnya, cuma itu aja tuh, mau dipindah atau tidak dipindah. Tadi kesepakatannya bahwa ini Nanti masuknya banyak dalam yang nggak RPP. selesai ke pusat semua lagi. harus ada batas waktu juga penyelesaiannya itu, karena kan mau buka lagi yang baru. Jadi harus ada batas waktu kapan nih harus diselesaikan permasalahan yang 2021 dan 2022, harus ada jangka waktunya. Iya, ya bukan rapat ini. Ini kan permasalahan. Saya tanya dulu kepada Bu Nunu, apakah ada rencana membuka seleksi baru? 2023 bersama Menpan ada 278.000 tadi kan. 2023. Iya, kemudian ini kan sebenarnya untuk menyelesaikan formasi yang sekarang P1. Tadi sudah disepakati dengan Pak Deputi akan dibuka lagi 1 putaran. Itu tujuannya kan sebenarnya menyelesaikan yang tadi Pak Nur Purnomo Sidi sampaikan. Dan saat ini kan belum ditarik ke pusat, jadi itu yang sekarang yang mau kita lakukan ini kan menyelesaikan sisa per guru P3K 2001-2002 masih menggunakan aturan yang lama. Baik. Itu. Ya. Kalau gitu dibelah 2 aja deh, itu dan lain-lain titik poin 2-nya apabila tidak dapat diselesaikan, nah gitu jadi nggak disambung. Maka dapat ditarik ke pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Pak Nur? Ada mandat, ya Bu. Selain ada mandat, ada jangka waktu itu menyelesaikan sisa permasalahannya sampai kapan? Apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, Pak, selambat-lambatnya bulan, kira-kira gitu. Nah, ini masalah selamat-lambatnya tadi sudah disampaikan, tidak bisa diungkapkan di sini karena belum ada koordinasi. Bisa diungkapkan di sini enggak? Selambat-lambatnya. Mungkin dari Kemenpan ini. Makanya. Bisakah selambat-lambatnya yang 2021-2022 dulu nih Pak? Pak Alex mungkin lebih paham? Iya Pak Ketua, kalau 2021-2022 dari Kemenpan sudah selesai, kebijakannya kan sudah ada, formasinya sudah ditetapkan, seleksinya sudah dilakukan. Jadi sebetulnya PR-nya tinggal sekarang daerahnya ya menyediakan anggaran sesuai dengan formasi. Berarti itu. Kemendagri ini. Jadi, dari Kemendagri, Pak Restuardi, kira-kira gimana Pak Restu? Kemenpar sudah oke, katanya sudah lolos. Nah ini pemerintah daerahnya nih. Bisakah ada batasan waktu limit kapan diselesaikan oleh pemerintah daerah? Mohon izin Bapak Pimpinan, jadi kalau kami membaca ini, kami menafsirkan apabila ini manakala nomor 1 selesai Pak. Iya. Ya, jadi terkait dengan bagaimana SK, pembayaran formasi dan lain-lain ini kami tidak bisa menentukan kapan ini bisa selesai begitu.
tidak dalam ranah kami, Pak. Jadi kalau kami membahas memahami ini, apabila tidak dapat diselesaikan sesuai regulasi yang ada, itu nomor 1, Pak. Ya. Segala isi yang di sana itu yang mohon izin tidak barangkali di ranah kami, Pak. Mohon izin, Pak Pimpinan. Tadi kan kita pisah supaya selesai dulu yang urusan pertama. Jika tidak bisa baru ditarik ke pusat. Tapi kalau mau disatuin lagi, khawatirnya daerah pun akan segera lepas tangan. Biar ditarik ke pusat. Itu isu baru lagi tuh. Nah ini Kemendikbud sudah membuka tes ya, Kemenpan sudah meloloskan, nah, Kemdagri nih. Kalau Kemenkeu kan uangnya ada apa enggak kira-kira gitu. Kemdagri ini kira-kira pemerintah daerah mau diberi tenggat waktu sampai kapan untuk menyiapkan formasi? Jadi begini Pak, kita sedang berbahas dengan Kemenpan RB juga dan Kemdagri untuk extend 1 bulan ya Bu. Benar ya Bu Nunu? 1 bulan lagi setelah sekarang nih, harusnya sekarang nih deadline-nya untuk formasi. Kita mau memberikan 1 bulan lagi. Ini kesempatan terakhir. Nah Kemdagri akan mendorong sekeras mungkin saat ini. Tapi kan nggak ada jaminan. Pada saat itu ujung-ujungnya hak otoritas itu ada di masing-masing daerah. Gitu. Jadi ya mau selesai ya selesai tapi mungkin nggak lengkap. Jadi definisi selesai itu yang mohon ekspektasi kepada anggota adalah ya pasti selesai, tergantung formasinya keluarnya berapa bulan depan. Itu yang akan selesai tahun ini. Sisanya kalaupun tidak ada, kalau formasinya nggak cukup akan diselesaikan dengan skema baru kita pada saat harapannya bulan Oktober keluar RPP-nya baru. Baru kita butuh waktu untuk preparasi untuk skema formasi pusat gitu. Nanti ada masa transisi kan Pak, bisa aja kita melakukan formasi di akhir tahun ini misalnya. Jadi udah itu sudah pasti itu Pak Kang Dede, RPP-nya akan di sana 1 bulan dari sekarang kita akan tahu formasi keluar dari Pemda. Jadi yang diminta saya takut Pak Kang Dede, saya takut ada mispersepsi bahwa penyelesaian itu terpisah dari formasi yang diajukan dari Pemda. Penyelesaian itu pasti korelasi terbesarnya adalah dengan formasi dari Pemda. Jadi ujung-ujungnya Pemda. Yang Kemdagri pun tidak punya kepastian nanti Pemda mengirimnya berapa. Tapi ya kita dorong terus. Kalau mau yang pasti yang setelah begini, saya paham Mas Menteri, tetapi kalau mendorong itu urusan DPR. Pemerintah itu mengeksekut dengan sanksinya jika pemerintah daerah tidak melaksanakannya. Makanya ini Kemendagri. Saya kan pernah jadi pemerintah daerah Pak, kami takut sama Kemendagri. Kira-kira apa? Bisakah bulan depan sanksi itu akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak menyiapkan formasi? Saya pikir ini Kemendikbud udah done nih, Kemenpan udah done nih. Nah, tinggal Kemendagri. Silakan, Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi memang ini kembali lagi kepada tindakan yang didasari oleh dasar hukum begitu. Apabila kita akan menentukan dalam tenggat waktu tertentu. Tapi kalau kita lihat timeline, menurut kami ini paling lambat adalah bulan Oktober. Karena tadi jaminan bahwa RPP ini akan keluar Oktober. Sehingga sesudah Oktober, pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam RPP baru, itu akan ditarik ke pusat. Sebenarnya mungkin ada di dalam kandungan RPP itu. Demikian Bapak Pimpinan. Bagaimana Bapak Ibu, Oktober? Iya, harus ada rentang waktu, nanti berlarut-larut itu permasalahan SK, bukan soal formasi saja kan, SK, pembayaran. Saya setuju kalau memang ada rentang waktu, mau berapa bulan pun, mau berapa tahun, setidaknya ada kepastian untuk mereka yang masih punya permasalahan gitu. Setidaknya mereka ada harapan, oh mungkin sampai Oktober kami permasalahannya selesai. Terima kasih Pak. Oktober, ya. Kang Dede. Oktober. Oktober? Ya, kayak pas semuanya. Timeline-nya menyatu pada Oktober. Oke ya. Pak Alik, setuju Oktober? Pak Daud, Pak Menteri? Baik. Kita tidak bisa memaksakan, harus Agustus. Sambil menunggu bulan Oktober,
kita juga harus tahu progresnya seperti apa. Kita harus ada rapat bersama lagi 1 bulan setelah rapat ini. Nah, itu sudah ada di poin. Sudah ada. Baik. Harus ada kepastian itu. Baik. Jadi oleh karena itu tugasnya pemerintah dalam poin ini adalah Kemendagri memastikan bahwa kebijakan sampai Oktober ini terus didorong oleh Pemda yang banyak berakhir di bulan Agustus, September, bahkan kalau nggak salah bulan depan sudah ada yang berakhir. Agar ini bisa Oktober kita sudah punya dapat data, RPP akan turun. Jadi kawan-kawan apakah setujui Oktober dicantumkan sini? Izin pimpinan, mungkin juga di sisi itu harus ditegaskan pemerintahnya dalam hal ini yang mana gitu. Karena kan tadi kan Kemendagri, tugas Kemendagri adalah apa di situ, harus disebutkan juga Kemendagri. Kan permasalahannya ada di daerah, berarti pemerintahnya dalam hal ini Kemendagri gitu. Harus ada penjelasan di situ. Ini karena kita mengundang semuanya, jadi posisi jawaban ini semua pemerintah lah, pemerintah secara keseluruhan. Oke, thank you. Ya. Sebetulnya kalau di dalam undang-undang pemerintah, ya pemerintah itu termasuk pemerintah daerah juga, pemerintah desa, eksekutif lah. Baik, jadi Oktober oke ya. Kunci ini, cukup teman-teman? Cukup ya? Pak Putra, saya lihat Pak Putra dulu, ke Pak Putra aman? Aman, oke. Aman, sudah. Berarti kalau Pak Putra aman, sudah selesai Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian dari pihak pemerintah, apakah bisa disepakati? Demikian kesimpulan kita? Baik. Oke, akhirnya kita berakhir rapat kita pada siang hari ini sebelum jam 2. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu-tamu kita dari Kemendagri, dari Kemenpan RB, dan juga seluruh jajaran Kemendikbud, Mas Menteri dan Ibu Sekjen atas kesempatannya. Kita akan bertemu lagi membahas masalah yang sama 1 bulan lagi. Kita akan undang dan paling tidak kita ada progres sebelum Oktober kita akan pantau terus. Ini tujuannya antara lain adalah bahwa kita sama-sama mengawal permasalahan ini dan kita tidak hanya sekedar menunggu respon, tetapi kita juga menjemput permasalahan yang ada. Demikian kiranya saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah mau hadir sini. Sampaikan kepada kawan-kawan guru-guru di daerah bahwa perjuangan ini masih terus dilakukan, tapi yang sudah jadi ya mbok ya sekali-kali say hi juga lah kepada kawan-kawan di dapil gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, Mas Menteri silakan ada kata-kata penutup. Sekian dari kami, Kang Dede. Silakan. Ini sambutan udah lapar beginilah. Terima kasih, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.